tuhuran, suci kembali. Kenapa bisa suci kembali? Karena penyebab air yang najis itu sudah hilang. Bagaimanakah hukumnya air mutanajjis dikumpulkan satu tempat di satu kolam, lalu kemudian diproses, jernih lagi, dan bagaimana hukumnya? Diproses, dikelola. Seperti di Malaysia ada di kolam najis, semua air dari rumah-rumah kumpul, kencing dan lain sebagainya, kumpul di satu tempat, namanya kolam najis di Malaysia. Jadi di kolam, airnya itu warnanya keruh karena sudah dipakai. Lalu kemudian dikelola, jernih lagi, bersih lagi. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Jadi air laki-laki, air yang sudah bekas cebok itu kumpul semuanya di satu jalur, mengalir ke satu tempat namanya kolam najis. Di situ menjadi lautan, menjadi kolam besar. Warnanya itu kayak warnanya tanah. Keruh. Lalu kemudian diproses, jernih lagi. Diproses, jernih lagi. Disaring atau diproses, jernih lagi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya suci lagi dan mensucikan. Penjelasannya begini, lau jumi'at al-miyahu al-mutanajjisatu hatta sarat ma'an katsiran fa'aksar wa la taghayyuru bihi ada tahuran. Andaikan air-air mutanajjis dikumpulkan di satu tempat hatta sarat ma'an katsiran, sehingga menjadi air yang banyak. Menjadi air yang banyak. Menjadi kolam besar. Dikumpulkan air-air mutanajjis yang kena najis yang sudah dipakai itu, sehingga terkumpul di suatu tempat menjadi air yang banyak. Wala taghayyuru bihi adatuhuran, kemudian hilang berubahnya. Adatuhuran, maka kembali suci lagi. Bisa dipakai untuk lagi. Kan tadi kan yang nggak bisa dipakai karena apa? Karena ada najis. Airnya sudah berubah, warnanya seperti tanah. Air yang jernih, warnanya seperti tanah karena najis. Itu nggak boleh dipakai. Walaupun menjadi lautan banyak, nggak bisa dipakai. Kalau berubahnya sebab najis. Nah ini berubah sebab najis karena dipakai menghilangkan najis seperti cebok. Lalu kemudian kalau sudah hilang, penyebab najisnya berubahnya sudah hilang, jernih lagi, suci kembali. Walau zala taghayyurul ma'il katsiri bima zida alaihi aw nuqisa anhu wal baqi kullatani fa aktsara ada tahuran. Air banyak kalau berubah sebab najis, kemudian hilang berubahnya bima zida alaihi, dengan sebab ditambahi alat atau ditambahi apa itu? Obat. Air yang banyak berubah sebab najis, lalu kemudian diberi obat atau apa itu? Cairan-cairan. Lalu kemudian jernih lagi. Atau dengan sebab auniki su'anhu, atau airnya dikurangi. Air yang banyak berubah semua sebab najis, dikurangi. Tetapi sisanya wal baqi kullatani, sisanya yang dikurangi masih tersisa 2 kullah, air banyak. Ada tuhuran, suci kembali. Kenapa bisa suci kembali? Karena penyebab air yang najis itu sudah hilang. Penyebab yang menyebabkan air menjadi najis, penyebabnya sudah hilang. Jernih lagi, suci lagi. Bisa dipakai lagi, wudu lagi, bisa. Diminum pun bisa sudah. Karena sudah jernih lagi, kandungan-kandungan najisnya itu sudah berpisah daripada airnya. Pakai apa ya? Pakai apa saja lah, pakai cairan apa saja. Itu penjelasan Nihayatul Zin fi Irsyadil Mubtadi'in, halaman 15. Ada juga yang di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 1 halaman 237. Ada juga keterangannya, itu penjelasan Al-Fiqhus Syafi'i
Al-Muyassar halaman juz 1 halaman 82. Ada juga itu di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab juz 2 halaman 108. Asah suci kembali. Air najis banyak kumpul satu tempat, di satu kolam banyak, lalu dikasih cairan yang akhirnya benda-benda najisnya ada di bawah, sehingga terpisah najisnya dengan airnya. Karena sudah terpisah, jernih lagi, maka airnya bisa dipakai bersuci lagi, suci dan mensucikan. Itu pertanyaan daripada saudara Afif Mahmubi.